Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ya, ini mau nanya Kita sudah bersuci atau berwudu. Terima kasih Kemudian Bapak. bersambung wudunya batal. Wudunya batal. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Pemirsa Fatwa TV, alhamdulillah hari ini kita dapat berjumpa kembali di hari yang bahagia, di hari yang suasananya cerah, dan suasananya bagus, cuaca di rata-rata di Jabodetabek juga bagus, tapi kita nggak tahu nih cuaca di Jawa Timur, tempat Ustadz yang mengasuh acara ini seperti apa, nanti kita tanyakan langsung. Dan alhamdulillah kali ini ada sedikit perbedaan ya, perbedaan itu bagus ya, masya Allah. Dan jadi warna dalam kehidupan. Dan hari ini live interaktif bekal Muslim ya, bekal seorang Muslim, tidak di Jember tapi di Jakarta dan Jember, dua kota. Nah, dua kota, saya ada di Jakarta dan kemudian Ustadz yang mengasuh acara ini ada di kota Jember, Jawa Timur. Alhamdulillah. Yaitu ala Ustadz Dr. Muhammad Arifin Badri Hafizahullah Ta'ala. Alhamdulillah Ustadz juga sudah membersamai kita, nanti kita akan bersapa. Nah, untuk sebelumnya kami memberikan pengumuman untuk bertanya di acara ini di hari ini. Nah, di hari ini ada sedikit berubah. Ada nomor telepon yang pertama adalah 021. Nih yang bedanya nih. 021 212 32 333. Tuh ada di atas kepala saya tuh nomornya. 021 212 32 333. Begitu ya. Terus nomor telepon yang kedua untuk menghubungi Ustadz di acara ini yaitu nomor telepon WhatsApp di 0821 7000 6087. Nah, ini masih sama. Ini masih sama, tetap bisa menghubungi acara ini di nomor telepon WhatsApp. Ya begitu ya. Pesan kami, sebelum menggunakan nomor telepon yang kedua ini, mohon dicari sinyalnya yang bagus, posisinya yang mungkin mendekati jendela atau buka jendela atau buka pintu agar sinyalnya tidak terhalang dan bisa lancar, komunikasi suaranya jernih terdengar oleh Ustadz. Jadi pertanyaannya juga bisa dijawab dengan detail dan tepat begitu ya. Barakallahu fikum. Dan satu lagi pengumuman dari kami, bagi yang mereka ingin ta'awun dakwah bersama Fatwa TV, kami sudah menyediakan nomor rekening seperti yang tertera di layar. Taib, barakallahu fikum. 777 184 1842 begitu ya, barakallahu fikum. Gampang nomornya. Dan kita tidak akan berpanjang lebar. Sekarang saatnya kita menyapa ustadznya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Zuna, Ustadz Dr. Muhammad Arifin Badri, bagaimana kabar antum Ustadz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Pongki. Ini suasana baru dan cara baru ini ya, hybrid ini. Oh iya, hybrid ya, bisa bensin bisa gas. Jadi kadang kita bisa live dari studio kita bisa jadi combine dengan Jakarta ini ya. Iya, alhamdulillah, masya Allah, barakallahu fikum. Jember ini lagi adem nih Pak Pongki, karena Jember lagi mendung luar biasa. Kemarin setelah sore itu hujan deras, sekarang masih mendung gelap, nampaknya insya Allah dalam waktu dekat akan turun hujan yang lebat juga ini. Insya Allah begitu. Kalau hujan itu rezeki Ustaz ya. Hujan itu rezeki ya, gitu ya Ustaz ya. Gitu ya. Rezeki betul. Alhamdulillah, insya Allah seperti itu. Kita berdoa semoga hujan yang turun itu selalu membawa rezeki untuk kita semuanya. Amin Allahumma. Barakallahu fikum Ustaz. Amin Allahumma. Amin Allahumma amin. Barakallahu fikum Ustaz atas ini ya, kesediaan waktunya sudah diluangkan untuk Fatwa TV, untuk pemirsa Fatwa TV, dan alhamdulillah kami di sini dan tidak bosan-bosannya untuk ingin mendapatkan faedah dari semua asatidz yang mengisi acara live interaktif di Fatwa TV. Tidak terkecuali justru paling utama kepada antum. Ya masya Allah. Kami ingin mendapatkan peringatan juga nasihat untuk kami, insya Allah itu bermanfaat untuk kami semua. Tafadhol Ustaz untuk waktunya. Baik. Barakallahu fiik wa tabakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kaum muslimin dan muslimah, pemirsa Fatwa TV dan penyimak dimanapun Anda berada. Alhamdulillah di sore yang berbahagia ini kembali kita dapat bersua dalam program acara kita ini live interaktif ya di Fatwa TV. Semoga Allah SWT senantiasa meridhai dan memberkahi sehingga acara ini betul-betul mendatangkan manfaat, menambah keilmuan kita dan juga bisa memberikan solusi-solusi bagi masalah yang mungkin sedang Anda hadapi. Kaum muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada. Ketika kita hidup di dunia ini, memang kita mungkin
akan berada dalam kondisi yang serba sulit. Keuangan kita mungkin sedang mepet. Aktivitas kita mungkin sedang padat. Masalah kita mungkin seakan tidak ada habisnya. Dari satu masalah ke masalah yang lainnya. Berbagai solusi yang kita lakukan bisa jadi seakan bagaikan kucing-kucingan tidak dapat menyelesaikan masalah secara tuntas. Kadang kita berada pada titik nadir sehingga seakan-akan kita akan frustasi. Kita merasa lelah. Kita merasa bosan dengan berbagai dinamika kehidupan. Ya itulah manusia, karena memang manusia itu lelah. Tahukah Anda bahwa penyebab Anda merasa bosan, merasa lelah, merasa lemah, Anda ditimpa frustasi, itu adalah karena Anda mengira, merasa bahwa Anda bisa menyelesaikan masalah Anda dengan sendirinya. Anda merasa mampu, Anda merasa bisa. Padahal sejatinya penyelesaian masalah Anda, ringannya beban hidup Anda itu begitu mudah. Mengecilkan masalah yang besar itu begitu mudah. Itu tatkala kita mengakui bahwa diri kita itu kecil, diri kita tidak berdaya, diri kita lemah, sehingga kita serahkan semua urusan kita kepada Allah SWT dengan mengatakan la haula wala quwata illa billah. Sehingga dalam hidup kita hanya ada satu target, yaitu bahwa target kita cukup satu, ridho dengan segala yang terjadi. Karena segala yang terjadi itu terjadi atas kehendak Allah. Segala yang luput dari kita, itu pun luput atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Termasuk hidupnya kita dan masih hidupnya kita di dunia ini, itu juga bagian dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita bisa melihat semua itu dari sisi yang positif, bahwa semua itu adalah atas kehendak Allah dan kehendak Allah yang akan terjadi dengan manusia. Manusia itu di bawah kendali Allah Subhanahu wa taala. Manusia itu lemah, tidak memiliki apa-apa. Manusia hanya bisa berbuat tatkala mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian yang lebih penting dari semua itu, usaha kita, perbuat kita, visi misi, cita-cita kita itu, semua itu akan hilang artinya tatkala salah orientasi. Kita lakukan semua itu ternyata hanya sekedar untuk membuktikan eksistensi diri, untuk membuktikan potensi diri, menemukan diferensiasi diri. Tentu ini semuanya akan kehilangan nilai. Apapun yang kita lakukan akan menjadi sangat bernilai tatkala semua itu kita tujukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salatku, sembelihanku, pengorbananku, hidupku dan matiku, semua itu aku lakukan untuk siapa? Aku peruntukkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Nilai hidup kita, nilai aktivitas kita, berhasil atau gagalnya kita, itu semuanya akan bernilai tatkala kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akui itu adalah kehendak Allah dan kita lihat dari sisi yang positif sehingga kita lapang dada, kita bisa menerima dengan bahagia walaupun bisa jadi jasad kita sakit. Perut kita lapar. Mungkin bisa jadi urusan kita sempit, rumah kita sempit, harta kita habis. Tetapi tatkala kita melihat, mengakui bahwa itu adalah cara Allah untuk menguji kita, cara Allah untuk mengangkat derajat kita, cara Allah untuk membersihkan kita, maka kita akan senantiasa bisa mengakui, merasakan bahwa itu baik. Kalau Anda punya orang tua, dan Anda percaya bahwa orang tua Anda itu sayang, maka orang tua Anda tidak akan membiarkan Anda tidur bermalas-malasan, tetapi akan terus mendorong Anda, mengkondisikan Anda, bahkan memfasilitasi Anda minimal untuk berolahraga, sehingga Anda lelah. Atau Anda bersekolah, sehingga Anda pusing memikirkan pelajaran. Atau Anda akan dilatih bekerja, sehingga Anda lelah. Dan Anda tidak akan dibiarkan makan kekenyangan, makan dalam kondisi rakus. Anda akan dikondisikan agar semuanya itu sesuai dengan kadarnya, tidak berlebihan. Dan bahkan Anda akan lebih didorong untuk lebih sering berkeringat,
lebih sering lelah, bukan karena tidak sayang, tapi agar Anda menjadi manusia-manusia tangguh, manusia-manusia yang sukses, manusia-manusia yang fisik, jiwanya jauh lebih besar dibanding fisik dan raganya. Mimpinya ada di langit, bukan hanya di perut dan nafsunya saja. Demikian Allah SWT. Makanya dalam hadis dinyatakan, Innallaha idza habba qauman ibtalahu. Allah itu kalau mencintai suatu kaum, maka Allah akan menguji mereka. Faman radiya falahu ridha. Sehingga siapapun yang akhirnya menerima ujian itu dengan lapang dada, dia ridha, dia berhusnudzon dengan setiap lembaran ujian hidup, dia akan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Namun paman sakhita, siapapun yang lebih memilih untuk berkeluh kesah, lebih memilih untuk berada di sudut yang negatif, merasa bahwa dirinya dimarginalkan, merasa doanya tidak didengarkan, usahanya tidak ditolong, maka Allah pun akan murka kepadanya. Dan itu mari kita belajar betapa pentingnya kita belajar selalu berada di posisi yang positif, memandang dari sisi yang sudut yang positif, bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita itu adalah ekspresi cinta Allah SWT kepada kita. Allah menginginkan kita menjadi yang lebih baik, lebih tangguh di dunia hingga di akhirat. Dengan demikian, bahagia hidup itu akan senantiasa ada dalam genggaman. Lisan kita tidak akan terbiasa berkeluh kesah, namun lebih terbiasa untuk mengatakan Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Ketika kita merasa selaras dengan hasrat keinginan, kita akan katakan Alhamdulillah alladzi tatimmu bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan kenikmatannya lah kebaikan itu dapat terwujud. Kalau ditimpa kesusahan, kita pun tetap mengatakan Alhamdulillah ala kulli hal. Apapun yang terjadi, lisan saya hanya bisa memuji Allah SWT. Lisan saya tidak lagi terbiasa untuk berkeluh kesah, mengadu, tetapi lisan saya sudah terbiasa untuk mengatakan bahwa ini pasti membawa banyak kebaikan dan ini pasti yang terbaik untuk kita. Marilah kaum muslimin dan muslimah pemirsa Fatwa TV, kita upgrade diri kita dengan senantiasa menyadari bahwa kita hamba Allah SWT. Kita tidak bisa mengatur, menentukan pilihan. Yang bisa menentukan, mengatur hanya Allah SWT. Kita hanya bisa berdoa, berusaha, dan tentu yang menentukan semuanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah taala. Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz atas nasihatnya antum. Ternyata ini bentuk cinta kasih dari Allah kepada kita semua ya, yang pengen terjadi pada kita. Barakallahu fikum Ustaz. Seperti itu ya, barakallahu fikum. Alhamdulillah. Pemirsa, semoga dapat diambil ya pelajaran dari nasihat Ustaz Arifin tadi. Dan ini sudah masuk telepon. Yang pertama kita coba sapa nih, dari siapa, di mana? Assalamualaikum Fatwa TV. Ya, Ibu Iis di Bandung ya. Coba, Assalamualaikum Ibu. Halo. Suaranya mungkin rumah belum tangga terdengar. ya saudara saya. Ya sebentar ya. Ibu, Assalamualaikum Bu. Ya Alhamdulillah. Agak terputus di awal. Ibu bisa dari awal lagi Bu? Boleh disapa Ustadznya? Oh iya. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Begini Ibu. Ustaz. Ya. Rumah tangga keluarga saudara saya ini udah puluhan tahun, punya anak 2, dan si istrinya itu penghasilannya tuh lebih besar daripada suaminya. Terus di rumah tangganya itu sering sekali tidak bertegur sapa gitu sama suaminya, dan terusnya juga itu si istrinya itu beli rumah sendiri dan pindah, tapi nggak mau diikuti suaminya. Dan sekarang ini si istrinya itu pengen cerai ya, tapi udah beberapa kali minta tanda tangan suami, itu suaminya tidak mau, katanya tidak akan menceraikan katanya. Bahkan sampai puluhan tahun sampai sekarang. Nah itu saya pengen pencerahannya. Terus pertama bagaimana hukumnya dan harus bagaimana? Syukran jazakallah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Barakallahu fiik wa tabarakallah kepada Ibu Iis di Kota Bandung ya. Semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada Ibu Iis, keluarga dan juga seluruh pemirsa dan penyimak dimanapun Anda berada.
karena ceritanya hanya sepotong yang tidak tuntas dari awal kronologinya kenapa sehingga hubungan mereka tidak harmonis, kemudian sehingga bagaimana komunikasi di antara mereka. Namun saya hanya bisa memberikan rambu-rambu jawaban secara global. Pertama, tidak halal bagi seorang wanita meminta cerai tanpa sebab yang dibenarkan. Karena tentu perceraian itu bukan pilihan bijak, kecuali bila itu merupakan satu-satunya opsi yang tersisa dalam menyelesaikan masalah. Alias, perceraian itu sepatutnya dilakukan ketika semua jalan, semua cara telah buntu untuk menyelesaikan masalah dalam hidup rumah tangga. Bahkan menurut Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, hukum asal pernikahan itu haram. Rasulullah SAW bersabda, bahwa wanita yang meminta cerai, ayyuma imra'atin sa'alat zawjaha talaq, wanita siapapun yang meminta cerai dari suaminya, fa haramun 'alaiha raihatul jannah, maka haram baginya untuk sekedar mencium bau surga. Ya, wanita yang minta cerai dari suaminya tanpa alasan yang dibenarkan, ayyuma imra'atin sa'alat zawjaha talaq min ghairi ma ba'sin, fa haramun 'alaiha jannah. Ya, yang minta cerai tanpa alasan yang dibenarkan, maka haram baginya untuk mencium bau surga. Nah, saya memiliki praduga, semoga praduga ini tidak tepat. Tadi disampaikan oleh Bu Iis bahwa penghasilan istri lebih besar dibanding suami. Ya, ini bisa jadi salah satu alasan yang kemudian berkumpul dengan alasan-alasan lain yang komunikasinya yang kurang baik, kemudian pergaulan yang kurang baik, minimnya ilmu agama, dan juga bisa jadi adanya masalah-masalah lain, kerjasama yang kurang baik di antara suami istri. Mungkin ada juga pengaruh dari keluarga yang lain atau sahabat yang lain, atau ada mungkin will ataupun pil ya wanita lain ataupun pria lain yang secara akumulatif akhirnya menjadikan masalah ini kusut. Maka saran saya, kehadiran keluarga, orang tua, saudara, kakak, paman, dalam menyelesaikan masalah ini penting. Karena nampaknya kedua belah pihak tidak lagi mampu untuk menemukan akar masalah dan kemudian menyelesaikannya. Saran saya selanjutnya, bahwa kalau memang kondisinya memang beralasan ya, suami mungkin melakukan kesalahan yang menjadikan istri kehilangan rasa ilfil, kata orang, kehilangan cinta, karena bisa jadi suami selingkuh atau suami tidak bertanggung jawab terhadap nafkah anak istri, mentang-mentang istri sudah punya penghasilan, akhirnya suami tidak lagi pernah menafkahi, sehingga hasil kerja suami bukan untuk istri dan anaknya, tapi diberikan kepada keluarga yang lain misalnya, kepada saudaranya, saudarinya misalnya. Tentu ini salah satu masalah yang kadang kala dan sering kali menyebabkan masalah kebuntuan dalam rumah tangga. Nah ini nampaknya dengan adanya tadi pihak ketiga dari keluarga yang kemudian memberikan saran, masukan, nasihat, barangkali ini bisa diselesaikan kebuntuannya. Kemudian yang ketiga, kalau memang masalahnya betul-betul tidak lagi bisa diselesaikan karena betul-betul istri telah kehilangan rasa cinta, betul-betul tidak lagi siap untuk berada dalam rumah tangga, maka secara hukum positif ataupun hukum syariat, istri boleh meminta cerai. Istri boleh meminta cerai sehingga istri punya hak untuk datang ke pengadilan agama, mengajukan gugatan cerai, untuk kemudian bila gugatannya itu direstui oleh pengadilan agama, maka secara hukum perdata, hakim akan memutuskan menceraikan, memisahkan antara keduanya. Namun tentu sekali lagi sebelum sampai pada tahap buntu tersebut, saya lebih menyarankan untuk adanya orang-orang yang lebih dituakan, lebih berilmu, lebih bijak untuk menjadi mediator di antara mereka. Karena nanti kalaupun sampai di pengadilan, biasanya di pengadilan juga akan ada peran mediator yang berupaya untuk menyatukan mereka. Nah sebelum sampai ke sana, saya perlu memberikan saran bahwa di dunia ini tidak ada laki-laki yang sempurna dan juga tidak ada wanita yang sempurna. Allah SWT berfirman,
menceritakan bagaimana fenomena wanita. Siapapun yang dinikahi, Allah berfirman, fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an wa ja'alallahu bihi khairan katsiran. Kalau kamu membenci sebagian perangai dari istrimu, maka kamu akan mencintai banyak hal dari istrimu. Sebaliknya demikian, ketika ada kekurangan dari suami yang menjadikan istri kecewa, maka percayalah bahwa kekurangan suami itu adalah lebih sedikit dibanding kebaikan-kebaikan suaminya. Makanya dalam hubungan rumah tangga, sepatutnya suami dan istri itu membiasakan diri untuk mencari, mengidentifikasi, dan mengenang kebaikan-kebaikan pasangan. Bukan sebaliknya menginventaris kekurangan dan kemudian mengungkit dan mengungkit lagi kesalahan dan kekurangan. Karena siapapun yang kita menikah dengannya ataupun wanita yang kita nikahi, maka mereka semuanya ada kekurangan. Pasti ada kekurangan. Dan dalam menghadapi masalah rumah tangga, Nabi SAW adalah teladan kita. Nabi SAW pada suatu hari pernah berada dalam posisi buntu berinteraksi dengan Hafsah, putri Umar bin Khattab. Sehingga akhirnya Nabi SAW pun memutuskan untuk menceraikan Hafsah. Karena beliau telah merasa klimaks, merasa tidak lagi mampu untuk hidup bersama Hafsah. Maka sebagai manusia biasa, beliau menceraikan Hafsah. Namun subhanallah, datang intervensi, datang pihak ketiga yang kemudian membenahi bahwa keputusan beliau untuk menceraikan ternyata itu tidak tepat. Kenapa sampai sekelas Nabi pun menceraikan? Ini adalah cara Allah SWT untuk memberikan contoh kepada kita bahwa bisa jadi kita itu orang yang sempurna dalam banyak hal, tapi kadang yang namanya manusia tetaplah manusia. Kadang sudut pandang kita sempit, sudut pandang kita monoton dari satu sisi saja. Nah, sampai pun Nabi SAW diajarkan dalam, dan ini menjadi teladan bagi kita. Ketika Nabi SAW telah mengucapkan kata-kata cerai, sehingga jatuhlah perceraian Hafsah, datanglah malaikat Jibril yang kemudian bertanya kepada Nabi SAW, "Atalaqta Hafsah?" Wahai Muhammad, apakah engkau telah menceraikan Hafsah? Betul. Maka Allah SWT bersama malaikat Jibril, Allah memerintahkan kamu untuk merujuk Hafsah kembali. Kenapa? Karena ternyata pada diri Hafsah terdapat kelebihan yang tidak ada pada sembarang wanita. Dia adalah manusia hebat. Dia wanita yang luar biasa, di atas rata-rata manusia, wanita-wanita biasa. Disebutkan dalam hadis tersebut, innaha sawwamatun qawwamah. Satunya Hafsah dengan segala kekurangannya adalah wanita yang ahli puasa, banyak berpuasa dan banyak qiyamul lail. Sehingga ini adalah kelebihan primer dalam wanita. Yaitu ketika wanita itu wanita saleh. Karena Nabi sendiri pernah memberikan petua, tungkahul mar'atu li arba. Wanita itu dinikahi karena 4 alasan. Yang pertama karena hartanya, karena status sosialnya, karena kecantikannya, dan yang keempat karena alasan agamanya. Dan kemudian Nabi sendiri memberikan pesan, fadfar bidzati din taribat yadak. Pilihlah wanita yang agamanya bagus, niscaya kamu beruntung. Sehingga pesan Nabi ini, ajaran Nabi ini sallallahu alaihi wasallam itu mengenal beliau sendiri bahwa Hafsah ini tidak ada kekurangannya dalam urusan agama. Dia adalah wanita yang mendekati sempurna dalam urusan agama, ketakwaan, ahli puasa, setiap hari sering berpuasa atau banyak berpuasa, dan banyak sholat malam, banyak sholat sunnah. Maka alasan apa lagi yang relevan untuk menceraikan beliau? Maka disinilah ini menjadi pelajaran bahwa kita tidak boleh egois. Sepandai-pandai kita, sehebat kita, bisa jadi kita salah posisi dalam memandang, salah prediksi, salah analisa, sehingga hadirnya orang lain yang objektif, memandang masalah dari sudut yang objektif, bisa jadi sangat berguna bagi kita, sehingga seperti rumah tangga Nabi bersama Hafsah radhiyallahu ta'ala anha dapat kembali dipersatukan dan utuh hingga akhir hayat keduanya. Ini
menjadi teladan bagi kita bahwa bisa jadi kita selama ini sudah merasa yakin dengan keputusan kita final, ternyata ketika kita dihadapkan dengan orang lain, pihak ketiga yang mungkin lebih objektif, kita bisa mendapatkan insight, masukan-masukan yang menjadikan kita akhirnya memutuskan mengambil keputusan yang berbeda, yaitu menyesali keputusan untuk meminta cerai ataupun bercerai. Allah Ta'ala. Masya Allah, barakallahu fikum, seperti itu Ustaz ya. Jadi perlu adanya masukan lagi dari pihak lain yang netral begitu Ustaz ya, yang luas begitu. Jadi bisa dipikirkan kembali masa-masa itu, karena akibatnya akan panjang ya Ustaz ya. Barakallahu fikum Ustaz. Atas nasihatnya untuk Ibu Is, seperti itu nasihat dari Ustaz Arifin Badri. Kemudian ini dari Ummu Hanif di Kalimantan. Coba kita sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Pongki. Iya, silakan disampaikan pertanyaannya. Assalamualaikum Ustadz, barakallahu fiik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ummu Hanif. Begini Ustadz, ini ada seorang janda, sebut saja namanya Fulana. Suaminya ini kondisinya tidak peduli lagi dengan dia, dan keluarganya pun tidak bisa diharapkan bantuannya. Dia memiliki seorang putri yang bersekolah di kota yang sama dengan Fulana, namun itu sekolah umum, bukan sekolah sunnah. Dia sangat mengkhawatirkan pergaulan di sana gitu. Jadi dia ingin memindahkan ke sekolah sunnah tapi di luar kota. Itu hukum dia sapar keluar kota karena alasan seperti itu bagaimana Ustadz? Baik, itu sapar berarti PP tiap hari gitu Ibu? Atau dia mondok? Enggak Ustadz. Mondok di Mahat maksudnya. Oke, baik Ibu. Baik. Begitu saja Ummu Hanif, insya Allah ditunggu jawabannya. Ya. Baik, barakallahu fiik. Barakallahu fiik atas pengemula kepada Ummu Hanif di Kalimantan ya. Semoga Allah SWT menampakkan taufik kepada Ummu Hanif, keluarga dan juga seluruh pemirsa dan menyimak dimanapun Anda berada. Ya memang kadangkala ini pentingnya kehadiran orang-orang yang berpikir secara objektif. Memang dalam rumah tangga kita ada orang tua, ada ayah dan ibu. Tetapi itu bukan hanya mereka. Ada paman, ada saudara sepupu, ada adik ya. Ada keluarga intinya. Yang bisa ikut hadir dalam menyelesaikan masalah kita. Kalau tadi ditanyakan bagaimana kalau sekolah luar kota. Maka apakah hanya ada ayahnya saja yang menjadi mahram? Kan ada pamannya, ada kakeknya. Baik paman dari keluarga ayah ataupun paman dari keluarga ibu. Sehingga kebutuhan akan hadirnya mahram ini bisa bisa dipenuhi. Yang kedua, kepergian keluar kota itu bisa jadi disiasati dengan adanya rombongan. Ketika kita safar walaupun tidak ada lelakinya, tetapi kita bersama rombongan yang dapat memberikan rasa aman ya, secara kebiasaan bisa memberikan aman, maka itu insya Allah juga sudah cukup mewakili dari kehadiran mahram. Kemudian yang ketiga, inti masalahnya juga kadang perlu ditinjau ulang. Haruskah sekolah di luar kota yang harus berasrama? Karena ketika kita berbicara tentang solusi, tadi dikeluhkan di tempat atau di kotanya, sekolahnya, pergaulannya bebas dan sebagainya. Muncul masalah, apakah solusi dari pergaulan bebas itu hanya dipondokkan? Oh iya. Ataukah ada sekolah-sekolah yang lebih kondusif, sehingga dekat rumah, kasih sayang orang tua masih bisa diberikan, kehadirannya apalagi dia sudah mulai dewasa, bisa berarti untuk membantu ibunya menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi oleh ibu. Karena tadi disampaikan bahwa ayahnya tidak peduli atau kurang peduli dengan nafkah keluarganya. Ini ada masalah lain yang juga perlu dipikirkan. Yang ketiga, apakah keberadaan anak tersebut di pesantren akan membebaskan dirinya dari masalah? Karena bisa jadi anak itu juga akan terbebani dengan suasana rumah tangga yang broken. Iya. Sehingga anak pun kadang membutuhkan treatment. Ketika jauh dari orang tua, siapa yang akan mentreatmentnya? Yeah. Maka saya sering katakan bahwa memondokkan anak itu bukan
satu-satunya obat bagi semua masalah. Masalah kenakalan anak, masalah kasih sayang anak, masalah anak yang broken, masalah anak yang pacaran, masalah anak yang mungkin kurang semangat beribadah dan sebagainya. Memondokkan anak itu bukan satu-satunya masalah. Masih terlalu banyak satu-satunya obat atau solusi ya. Masih terlalu banyak solusi yang bisa kita lakukan selain memondokkan. Membangun komunikasi yang baik, memberikan keteladanan yang baik, berpindah rumah sehingga berada dekat dengan komunitas yang baik, bersahabat dengan orang-orang yang baik, atau bisa jadi masalah-masalah pergaulan itu bukan hanya di sekolah, bisa jadi di lingkungan masyarakatnya. Maka dengan kita pindah rumah, baik dengan membeli rumah di tempat lain atau kontrak di tempat lain, itu bisa jadi menyelesaikan masalah dan tidak mendatangkan masalah baru. Karena ketahuilah tidak ada di dunia ini tempat yang steril dari masalah. Oh iya. Tempat yang bebas dari problem. Masing-masing tempat, masing-masing komunitas itu ada dinamika, ada plus minusnya, ada negatif positifnya. Iya. Kalau itu tidak dipertimbangkan matang-matang dari awal, maka kita tuh ingin menyembuhkan penyakit mata tapi dengan obat telinga. Iya, iya. Kita tidak selesai masalahnya. Kita harus pastikan dulu problem yang kita hadapi apa. Apalagi di era sekarang, kalaupun berada di lembaga pendidikan yang sudah berasrama, lembaga pendidikan yang terpisah dari cowok dan ceweknya misalnya pendidikannya. Yeah. Tapi apakah itu berarti menyelesaikan masalah yang kita hadapi? Karena bisa jadi masalahnya bukan hanya itu. Kita inventaris masalah anak kita, kemudian dengan apa masalah itu diselesaikan. Sehingga anak kita pun tidak dipaksa masuk pesantren. Saya tidak setuju ketika ada anak itu, ketika orang tuanya merasa khawatir tentang anaknya, kemudian anaknya suka tidak suka dimasukkan pesantren. Apalagi sudah mulai dewasa, mereka sepatutnya dilibatkan dalam memecahkan masalah yang terjadi. Agar anak-anak kita ketika menjalani solusi yang kita suguhkan itu, menjalannya dengan rasa happy, rasa senang, dan merasa ini adalah yang dia butuhkan, sehingga dia menjalani semuanya itu dengan sepenuh hati, bukan keterpaksaan. Karena dalam Islam ada dua prinsip penting yang itu harus kita pertimbangkan menjadi pondasi dalam setiap langkah dan tindakan kita. Yang pertama adalah keikhlasan. Ikhlas itu berarti kita menyenangi perbuatan kita, tidak ada keterpaksaan, melakukannya dengan sadar, dan betul-betul melakukan itu hanya mengharap apa? Pahala dari Allah SWT, tidak ada kepentingan-kepentingan yang lain. Yang kedua adalah ketepatan. Sehingga kalau kita sedang menghadapi masalah, apakah solusi yang kita lakukan itu sudah tepat atau yang disebut dengan sunnah ya, sesuai dengan ajaran Nabi. Nah, kalau ternyata solusi yang dilakukan dengan masalah yang dihadapi tidak matching, tidak sejalan, maka itu tentu tidak sesuai dengan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, barakallahu fikum, seperti itu Ustaz, Masya Allah. Jadi terbuka sekali ya, terutama untuk Ummu Hanif yang bertanya di Kalimantan ya, seperti itu dari masukan dari Ustadz Arifin ya. Jadi tidak satu-satunya solusi anak langsung masukin ke pesantren gitu ya, justru dikaitkan dengan keluarga, kehangatan keluarga ya. Salah satunya yang masih ada ibu Ummu Hanif yang masih saudaranya sang ibu yang masih punya perhatian besar kepada anaknya. Barakallahu fikum Ustadz atas masukannya, semoga bermanfaat untuk semua keluarganya menyaksikan asanah antum di sore hari ini. Dan kemudian pertanyaan masuk lagi dari telepon dari Bapak Saleh Haji nih di Bengkulu. Coba kita sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Halo, Assalamualaikum Fatwa TV. Halo. Halo, Assalamualaikum Fatwa TV. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak. Ya, baik. Izin bertanya Ustadz tentang arisan di rukun tetangga di rumah gitu Ustadz.
yang ibu itu mengadakan arisan. Nah, kemudian caranya itu bagi yang sudah mendapat arisan, dia punya kewajiban untuk untuk mempersiapkan di pertemuan berikutnya gitu, Ustaz. Iya. Ya. Baik. Jadi gimana hukum arisan seperti itu, Ustaz? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Ya. Baik, barakallahu fiik wa jazakumullah kepada Pak Saleh Haji ya di Bengkulu. Semoga Allah SWT menampakkan taufik daripada Pak Saleh Haji, keluarga dan juga seluruh pemirsa dan penyimak dimanapun Anda berada. Arisan itu adalah sebuah kegiatan yang anggota arisan berkomitmen untuk hutang menghutangi. Kalau ada 30 orang yang berarisan, maka ke-30 orang ini berkomitmen untuk saling menghutangi. Kecuali orang pertama dan orang terakhir. Orang pertama hanya dihutangi saja oleh semua anggota yang lain. Dan orang terakhir hanya mendapatkan pengembalian hutangnya saja. Karena dia tidak pernah dihutangi oleh orang lain. Sedangkan anggota kedua hingga anggota yang bukan yang paling terakhir ya, kalau anggota yang ke-30 berarti orang yang ke-29 statusnya itu dia pernah menghutangi dan pernah dihutangi. Yeah. Maka yang terjadi pada akad arisan itu adalah hutang piutang kecuali pada kedua orang ya. Dua orang pertama, satu orang pertama dan satu orang paling terakhir. Nah, karena akad prinsipnya atau akad utamanya adalah hutang piutang, maka tidak boleh ada namanya riba. Tidak boleh ada bunga. Nah, untuk memastikan tidak adanya bunga, maka saya punya saran bahwa antara uang arisan dengan iuran makan-makan jamuan ketika arisan itu dipisahkan. Arisannya 100.000, terus untuk jamuan makan-makan selama waktu arisan itu ditambahkan menjadi 5.000 sehingga dipisahkan. Ini uang arisan dan ini uang akomodasi yang digunakan untuk menjamu anggota arisan yang tempatnya itu berpindah-pindah dari satu orang ke orang yang lain sampai akhirnya semua itu akan mendapatkan giliran melayani, menyiapkan dan memfasilitasi praktek-praktek arisan tersebut. Wallahu taala alam. Masya Allah, barakallahu fiikum seperti itu. Jadi harus diteliti ya saja, hati-hati ya saja, masih hati-hati ya. Jangan sampai ternyata seperti itu. Barakallahu fiikum. Dan apakah sudah telepon baru? Ternyata ada lagi. Coba kita sapa sekarang dari siapa, di mana? Bapak Haris di Riyadh, Arab Saudi. Masya Allah, dekat sekali. Dekat di hati ini. Barakallahu fiikum. Sekarang coba kita sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum Fatwa TV. Bapak Haris. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, tafadhal Bapak. yakni law samahta as'al ya Ustaz. Tafadhal. Yani fi Saudi ya. Kita di Saudi ini gini Ustaz. Saya berangkat itu saya tergoda, dalam artian saya kan orang awam. Saya tidak tahu tentang ulumuddiniyah gitu ya Ustaz. Saya akhirnya ikut kursus bahasa Arab, kemudian karena background saya di bidang kesehatan, saya ikut berangkat ke sini lewat rekrutmennya Wizaratus Shihah. Saya kira di sini saya berharap bahwasanya ketika saya di sini saya lebih dekat dengan kemudian kajian-kajian dengan ulama begitu Ustaz. Nah, namun saya yang menjadi kemudian menjadi kegelisahan saya di sini itu kemudian begini Ustaz. Dari Wizaratus Shihah itu malah menempatkan saya di tempat-tempat yang tidak syar'i begitu Ustaz. Saya sering ditempatkan di Fashion Week, sering ditempatkan di kemudian di musim Riyadh, musim Jeddah yang dimana di situ konser musik dan segala macam. Walau hatta saya ditempatkan di itu Ustaz, perayaan yang kemudian tidak syar'i. Ketika itu saya ditempatkan di Gatif Al-Katif. Dan perayaan Asyura, saya malah jadi bagaimana ya Ustaz? Saya malah mendapatkan pekerjaan yang tidak syar'i di sini begitu.
ketika saya di Indonesia saya mungkin bisa pilih-pilih pasien atau kemudian ruangan kantor saya bisa saya stopkan setel musik dan segala macam. Malah ini semua tidak sesuai dengan ekspektasi saya begitu Ustaz. Nah, saya berulang kali bertanya kepada Syekh di sini bahwasanya sabar, bahwasanya di sini lebih banyak hikmah dan segala macam. Tapi kemudian saya ingin kemudian lebih ditetapkan hatinya begitu Ustaz. Saya karena benar-benar bingung istikharah juga. Galau ya. Menimbang itu sepertinya di sini saya dapat ilmu juga iya, tapi kerja yang tidak syar'i juga iya begitu Ustaz. Ini kayf ya Ustaz. Baik itu ya. Tafadhol Ustaz. Saya manggilnya Mas Haris saja nih. Iya Mas Haris. Baik, Masya Allah, barakallahu fiik pada Mas Haris ya dari Nakes atau ini dokter dari Indonesia, luar biasa ini. Iya. Kata orang Indonesia mulai menjajah Arab ini. Barakallahu fikum. Mas Haris gini Mas Haris, bahwa persepsi Mas Haris yang tadi digambarkan bahwa ekspektasinya itu di sana akan mendapatkan ilmu, ketemu dengan orang-orang saleh, inilah biang masalahnya Mas Haris. Karena di dunia ini tidak ada, tadi di awal sudah sampaikan bahwa di dunia ini tidak ada tempat yang steril. Di dunia ini tidak ada tempat yang homogen, pasti heterogen. Di zaman Nabi, di tempat paling suci di dunia ini, di Mekah dan Madinah, itu tidak hanya dihuni oleh orang-orang yang baik. Di Madinah dulu ada orang Yahudi, di Madinah ada orang munafik, di Madinah ada orang musyrik. Mekah pun demikian. Sehingga ekspektasi Mas Haris ini adalah berawal dari anggapan bahwa Arab itu Islam, Islam itu Arab, bahwa Islam itu diturunkan di Arab, berarti orang Arab pasti lebih Islami dibanding orang non-Arab. Nah ini yang harus sedikit dirubah gitu ya, agar kita sadar bahwa Islam itu tidak harus Arab, walaupun memang Al-Quran, hadis itu berbahasa Arab. Tetapi Islam bukan Arab, Arab bukan Islam. Siapapun yang menjalankan ajaran syariat, menjalankan Al-Quran, menjalankan hadis Nabi SAW, meneladani Nabi SAW, maka dia itu adalah orang yang lebih Islami. Masya Allah. Walaupun dia bukan orang Arab, hidung pesek, kulit hitam, ya, itu dia Islam, kita harus akui. Karena memang di antara prinsip, nah ini ujian iman kita, di antara prinsip primer dalam Islam tidak ada namanya kasta dalam agama. Kasta merah, biru tidak ada. Ya, yang ada adalah satu identitas, yaitu iman, takwa dan ihsan. Siapapun dari kita yang lebih dekat dengan keislamannya, maka dia adalah orang yang lebih sempurna, lebih mulia kedudukannya. Inna akramakum indallahi atqakum. Ini yang masalahnya, dan ini sudah sering ya selama saya tinggal di Saudi 15 tahun. Banyak jamaah haji, jamaah umroh, kemudian teman-teman tenaga kerja Indonesia yang mengeluhkan yang sama, di luar ekspektasinya, kecewa, ilfil gitu kan. Ternyata nggak ada orang-orang jahil ya memang saya katakan Abu Jahal, Abu Lahab itu dulu di Arab, bukan di Jawa, bukan di Sunda. Iya. Masya Allah, seperti itu. Dan ini adalah sebuah fenomena atau yang boleh dikata sunnatullah ya. Allah itu menguji setiap manusia sesuai dengan kadarnya. Waduh, Masya Allah. Sesuai dengan kapasitasnya. Ketika kita melihat suatu daerah ada orang baik sekali, maka ketahuilah di sana juga akan ada orang yang jahat sekali. Agar balance antara energi negatif dan positif, sehingga orang baik ini akan berpacu untuk bisa memenangkan perseteruan, memenangkan persaingan, mendominasi kondisi agar kebaikan itu semakin banyak dan kejelekan itu bisa diminimize. Sehingga ketika Mas Haris tadi mendapatkan di sana ada orang yang di luar ekspektasi ya, perayaan. Ketahuilah di sana itu masih terlalu banyak yang lebih baik dibanding di berbagai negeri. Sholat 5 waktu masih semarak luar biasa. Kemudian hal-hal yang tidak ada praktek-praktek kesyirikan, sesajen, kemudian larung kepala sapi, dan lain sebagainya.
masalah kita bisa memilih memilah, ya itu adalah plus minus ya. Kita pun di sana juga bisa memilih dan memilah. Namun memang ada hal yang itu di luar kapasitas kita, namun itu adalah sebuah pendelegasian. Namun yang perlu saya tekankan di sini, Mas Haris harus sadari, memberikan layanan kesehatan apakah itu haram? Kalaupun Mas Haris melayani orang Yahudi, apakah itu haram? Tidak. Maka bersyukurlah Mas Haris masih diberikan job yang halal, yaitu memberikan pelayanan kesehatan. Sedangkan pelaku maksiat itu bukan Mas Haris, yang joget-joget konser, yang kemudian melayakan perayaan macam-macam, itu alhamdulillah bukan Mas Haris. Mas Haris menjalankan job yang namanya melayani kesehatan masyarakat siapapun. Ya, di zaman Ibnu Taimiyah pernah ada satu kasus yang ini terbukukan ya. Ketika ada perayaan agama non-Islam, karena Ibnu Taimiyah tinggal di negeri Syam, Suriah dan sekitarnya, di sana juga ada orang-orang Majusi, orang-orang Hindu, yang mereka merayakan atau orang-orang sesat yang merayakan berbagai macam perayaannya. Nah, pedagang-pedagang Muslim di momentum-momentum perayaan tersebut seringkali kebanjiran order produk-produk yang dibutuhkan oleh penganut agama lain. Maka pedagang-pedagang Muslim di zaman beliau dilematis, bolehkah menyediakan stok yang lebih banyak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang notabene mereka non-Muslim? Maka jawaban beliau, selama kita tidak datang ke gereja mereka, ke tempat ibadah mereka, namun mereka yang datang ke pasar dan membeli dari kita, maka tidak masalah walaupun realnya kita menyediakan stok yang lebih besar dibanding hari biasa. Sehingga penyalahgunaan barang yang kita jual yang itu sejatinya hasilnya halal, itu betul-betul menjadi tanggung jawab pembeli, bukan tanggung jawab penjual. Demikian pula kasusnya Mas Haris. Ketika Mas Haris memberikan layanan kesehatan, Mas Haris tidak memfasilitasi orang untuk konser, membantu orang konser, tapi Mas Haris memberikan layanan kesehatan, siapapun yang membutuhkan layanan kesehatan, maka Mas Haris memberikannya. Dan disinilah pentingnya kita menata hati. Pentingnya kita menata hati agar ketika kita melakukan pekerjaan, kita itu meniatkannya dengan baik. Karena kalaupun Mas Haris ditugaskan di masjid, maka di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, kalau salah niat, maka tidak lagi dapat pahala, bahkan dapat dosa. Misalnya niatnya bagaimana? Berbangga-bangga, wah saya lebih hebat dong, bertugas di Masjidil Haram, keren, sehingga kerjanya setiap hari selfie. Atau tidak mensyukurinya, mendapatkan job itu tidak disyukuri, namun berkeluh kesah, seharusnya saya itu jadi presiden, saya berpendidikan lebih tinggi. Ada orang-orang yang tidak berpendidikan jadi presiden, misalnya, tidak bersyukur. Tapi yang ketiga, ketika kita memiliki niat bahwa kita kerja hanya sekedar dapat uang saja, lupa untuk meniatkan jadi itu adalah upaya kita menjalankan kewajiban sebagai tulang punggung keluarga, menafkahi anak istri. Apalagi kalau kita bisa membantu membuka lapangan pekerjaan orang lain. Dan yang lebih mulia lagi kalau kita justru bisa memanfaatkan momentum tersebut untuk mendakwai, menasihati. Karena tenaga kesehatan bisa jadi memiliki peluang yang sangat istimewa untuk berkomunikasi dengan pasiennya, mengajarkan untuk sholat, mengajarkan menutup aurat, mengajarkan untuk berkata jujur, mengajarkan untuk membaca Al-Quran, mengajarkan untuk sambil berzikir. Walaupun tidak harus dengan lisan kita, Pak kamu berzikirlah, tapi bisa dengan keteladanan kita ketika kita mengobati, melayani dengan kemudian mengatakan Bismillah. Saat melayani kita pun masih mengatakan astagfirullah, astagfirullah, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, akbar. Ini menjadi sebuah keteladanan, ini menjadi dakwah bilhal ya. Dakwah dengan praktek, dengan keteladanan, tidak harus dengan lisan kita. Wallahu ta'ala alam. Hingga saya
disarankan Mas Haris berbesar hatilah, bersyukur ya. Apalagi tadi Mas Haris ternyata punya akses kepada syekh-syekh di sana yang juga memberikan jawaban yang serupa, dan saya sepakat dengan itu. Wallahu a'lam. Masya Allah, barakallahu fikum. Seperti itu, Ustaz. Tetap semangat dan positive thinking ya, Ustaz. Dan bersyukur, Ustaz ya, bersyukur. Dan sepertinya banyak masyarakat Indonesia yang punya nasib seperti Bapak Haris ini sebetulnya ya, Ustaz ya. Pengen Banyak. Iya, barakallahu fikum, bisa punya akses ke dekat. Asumsinya kalau di Makkah itu isinya orang ahlul jannah semua. Iya. Seperti itu tuh, ternyata beda, bukan seperti itu. Selamat ke Pak Osman Haris, dan semoga Allah berikan kesabaran yang lebih dan sibukkan dengan ilmu. Mungkin di sana pusatnya ilmu, Bapak. Ya, insya Allah. Iya, pusatnya ilmu. Saya langsung aja menuju ke pusat ilmu, ada waktu senggang langsung ke sana. Barakallahu fikum, Ustaz, atas nasihat yang panjang lebar. Seperti itu, di tempat orang baik, di situ juga banyak tempat orang jahat ya. Jadi imbang ya, Ustaz ya. Begitu ya. Dan ini sudah masuk lagi telepon baru dari Ibu ya, ini mudah-mudahan Ibu Miss Sitai di Jambi ya. Nah, coba semoga benar namanya. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu namanya siapa, Bu? Bu Mistiati. Mistiati, iya. Mistiati. Saya yang salah baca. Maklum Bu masih muda. Silakan Ibu disampaikan pertanyaannya. Ya, Pak Ustadz, saya mau bertanya. Ya. Kalau misalnya menurut Islam itu namanya keluarga, entah adik, entah saudara, entah itu anak, mesti cobaan lah. Semakin kita mendekatkan diri kepada Allah menurut Al-Sunnah dan Nabi, ya. Tapi kok hatiku rasanya berat. Doa apa, kita sholat apa yang kita bisa kuat. Misalnya anak dinasehati, misalnya adik dinasehati, apa misalnya adik, itu bukan menurut Islam deh, ini dosa, ini bukan menurut Islam nak, itu dosa, tapi selalu kok dia tidak memperdulikan kita, apa itu kakaknya, apa itu orang tuanya, kok nggak memperdulikan. Bagaimana cara menurut Islam itu sholat apa, doa apa yang bisa menyadarkan kita biar orang tuanya apa kakaknya itu tidak sakit hati, bisa menerima sesuai dengan sunnah, apa seperti Nabi kita. Kalau Nabi misalnya dikasih kelebihan, kalau kita tidak seperti Nabi. Itu saja pertanyaan Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz ya. Pak Ponggi ini juga masih serumpun dengan Mas Haris tadi ya. Iya. Ekspektasinya tinggi banget, Mas. Iya, cuman ini minta amalan, langsung minta amalan ini. Minta amalan. Baik, gini Ibu Mistiati, barakallahu fiik. Semoga Allah SWT menambahkan taufik pada Ibu Mistiati, keluarga dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Apa yang Ibu Mistiati keluhkan itu bukan hal yang asing dan bukan hanya Ibu Mistiati yang mengalaminya. Nabi kita Nabi Muhammad SAW mendakwai pamannya, bukannya diterima, namun justru malah Nabi diusir, dimusuhi Abu Lahab, sampai turun surat namanya surat Al-Lahab. Nabi SAW mendakwai pamannya, walaupun pamannya tetap menunjukkan rasa kasih sayang dan cinta, tapi pamannya tetap tidak mau menerima, yaitu Abu Talib. Nabi SAW juga mendakwahi menantunya, namun tidak diterima oleh sebagian menantunya. Ya, suami dari Zainab, putri Nabi SAW, atau Ruqayyah, itu tidak menerima masuk Islam. Ya, suami dari salah satu, saya mungkin agak lupa ya, saya yang Ruqayyah atau Ummu Kulthum, suaminya tidak masuk Islam, bahkan memilih untuk bercerai. Nabi Nuh alaihissalam ketika mendakwai putranya, apakah putranya serta-merta menerima? Tidak. Maka marilah kita berbesar hati. Selama tugas kita itu sebetulnya hanya in alaikal balagh, tugas kita hanya menyampaikan. Selebihnya itu adalah kuasa Tuhan, membuka pintu hati, memberikan hidayah, itu hanya kuasa Allah SWT. Maka kita tidak perlu berekspektasi lebih. Selama kita sudah berusaha maksimal, maka serahkan petunjuk kepada Allah SWT. Yang bisa kita lakukan selanjutnya adalah berdoa sebagaimana Nabi SAW mendoakan umatnya. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada kaumku, kepada masyarakatku, kan saat ini mereka orang yang bodoh, orang yang tidak berilmu, mereka orang yang tidak tahu. Dan kemudian selanjutnya, di antara
amalan yang harus kita lakukan adalah tentunya kita memberikan keteladanan. Dakwah nasihat itu tidak harus dengan lisan, dengan kata-kata, tapi bisa dengan keteladanan. Dan dakwah itu bukan hanya sehari dan 2 hari. Oh iya. Momentum itu seringkali datangnya belakangan. Ya. Sebagian istri menantu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu salah satu menantu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu suaminya Zainab itu masuk Islam justru setelah Fathu Makkah. Ya, 10 tahun 13 tahun di Mekah tidak masuk Islam. Iya. Ketika perang Badar juga belum masuk Islam. Sampai akhirnya menantunya Nabi sallallahu alaihi wasallam tertawan dan ditebus oleh putrinya Nabi sendiri. Sehingga akhirnya putrinya itu ketika menebus Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi menangis karena ternyata yang digunakan tebusan adalah kalung yang diberikan oleh Khadijah sebagai perhiasan untuk putrinya ketika menikah. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam meneteskan air mata dan meminta kepada kaum muslimin untuk membebaskan menantu Nabi ini. Dan akhirnya dibebaskan, dan itu belum masuk Islam juga menantunya. Sampai akhirnya setelah sekian lama, sekitar 7 tahun atau lebih, barulah menantunya itu masuk Islam, Abul As ibnu Rabi radhiyallahu taala anhu ya. Akhirnya masuk Islam. Di kapan itu? Setelah sekian puluh tahun. Maka kita tidak perlu patah arang, patah hati ya. Insya Allah teruslah berdoa, berupaya. Memang kapasitas kita, kemampuan kita hanya berdoa dan berusaha. Wallahu taala alam. Masya Allah, barakallahu fikum, seperti itu saja. Jadi memang dakwah itu nggak sebentar ya, mesti ada waktunya ya, ada waktunya. Proses ya. Dan juga tidak perlu kita memaksakan diri mengharapkan sesuatu yang di luar kapasitas kita. Memberi hidayah, kita hanya bisa mengajak dan memberi keteladanan. Iya begitu ya. Mengajak dan memberi keteladanan begitu. Barakallahu fikum Ustaz. Dan coba kita cek apakah ada telepon. Oh, ternyata sudah ada telepon masuk lagi. Coba kita tunggu sesaat. Dari siapa, di mana? Mohon di close up. Sudah ada teman? Cukup, Toib. Rasanya waktunya sudah mencukupkan Ustadz untuk di hari ini. Barakallahu fikum Ustadz atas semua nasihatnya, semua tipsnya, semua ilmu yang sudah di-sharing kepada kami walaupun belum semuanya. Barakallahu fikum Ustadz. Alhamdulillah kami sudah tercerahkan beberapa masalah. Semoga Allah memberkahi ilmu yang dititipkan kepada antum Ustadz. Barakallahu fikum Ustadz. Alhamdulillah. Acaranya bolehkah saya tutup Ustadz? Silakan Pak Pembina. Alhamdulillah. Pemirsa Fatwa TV, nah sudah rampung kita di sore hari ini. Semoga Allah mempertemukan kita kembali di acara Bekal Seorang Muslim bersama Al-Ustadz Dr. Muhammad Arifin Badri, Hafizahullah Ta'ala, di hari Senin jam 4 pekan depan. Nah begitu ya. Dan insya Allah nanti kita akan sambung lagi dengan live interaktif Fikih Praktis Ilmu Waris bersama Al-Ustadz Nizar Sa'ad Jabal Hafizahullah Ta'ala. Dan sesaat lagi ya kita tutup dulu acara ini dengan kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya. Sudah bersuci atau berwudu. Terima kasih Kemudian Bapak. bersentuhan dengan